Hello, welcome to my channel. Kiranya setiap renungan dapat memberkati saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mendengarkan. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Depresi dapat dialami oleh siapapun dalam kehidupan ini. Dia tidak memandang umurmu berapa, dia tidak memandang status sosial dan ekonomi, tidak memandang jabatanmu, tetapi depresi dapat dialami oleh setiap orang. Kita dapat melihat bagaimana depresi yang dialami oleh seorang hamba Tuhan atau nabi yang telah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia adalah Nabi Elia. Kita dapat melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1-8. Di sana dia menceritakan bagaimana Elia lari dari ketakutannya, dari kekhawatirannya. Kenapa? Karena dia sudah mengandalkan kekuatannya sendiri. Ratu Isabel ingin membunuh dia dan Ratu Isabel mencari Nabi Elia, tetapi Nabi Elia lari sejauh mungkin untuk lari dari pengejaran Ratu Isabel. Kenapa? Karena sebelumnya Nabi Elia telah membunuh 450 Nabi Baal. Dia telah membela bangsa Israel dan dengan kepahlawanannya itu yang membuat Nabi Elia mendapat ancaman dari Ratu Isabel. Nabi Elia pun melarikan diri dengan perasaan kecewa, dengan perasaan gagal, dengan perasaan hampa. Dia merasa kecewa, mungkin secara manusia dia telah membela bangsa Israel, tetapi Tuhan tidak melindungi, Tuhan tidak menyelamatkan dia pada saat itu. Mungkin begitulah pikirannya dia. Dia dengan ketakutannya dia dengan kekhawatirannya dia, tanpa dia sadari bahwa Tuhan bisa melakukan semuanya untuk dia, seperti apa yang telah mujizat yang telah Tuhan lakukan untuk kehidupan Nabi Elia sebelumnya, di mana dia telah membunuh 450 Nabi Baal. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4. Tetapi ia berlari masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu ia duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian dia ingin mati. Katanya, cukuplah itu ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak baik daripada nenek moyangku. Saudara, Elia mengalami tekanan, dia mengalami emosi secara mentalnya, dia mengalami sesuatu hal yang sangat berat mungkin bagi dia pada saat itu. Dan mungkin itu juga yang sering diperhadapkan dengan diri kita pada saat ini. Kita diperhadapkan dengan sesuatu hal yang membuat kita sudah tidak mampu. Kita diperhadapkan dengan sesuatu hal atau keadaan yang membuat kita sudah angkat tangan, ya Tuhan, aku sudah tidak kuat. Tetapi saudara, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Kita selalu ingat kepada Tuhan bahwa pertolongan hanya datang daripada Tuhan dalam kehidupan kita, asal kita senantiasa percaya dan senantiasa mengharapkan Tuhan dan mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Dia yang dulu pernah menolong kita, Dia yang dulu pernah melepaskan kita dari masalah kita, Dia yang dulu pernah menyelamatkan kita, Dia yang dulu pernah menyembuhkan kita, Dia yang dulu pernah membuat sebuah mujizat dalam hidup kita. Dia yang sama juga yang akan menolong kita pada saat ini. Walaupun kita sedang diperhadapkan dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan dan keselamatan itu hanya datang daripada Dia. Saudara, dengan ketakutan itu Nabi Elia lari, kemudian dia masuk ke dalam sebuah gua dan di sana dia sedang bermalam. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9b sampai 10, di sana Tuhan Allah berfirman atau Tuhan Allah berkata kepadanya, "Apa kerjamu di sini, Elia?" Elia menjawab dengan kemarahan, dengan kekecewaan, dengan keputusasaan dan kehilangan harapan. Elia menjawab, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu dan meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Dalam keadaan seperti ini mungkin Elia diperhadapkan dengan sesuatu depresi yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Saudara, depresi ini dapat dialami oleh siapapun, termasuk seorang hamba Tuhan ataupun termasuk seorang nabi sekalipun. Depresi ini dapat dialami oleh siapapun, dan ini menjadi bukti bahwa kita tidak bisa melakukan segala sesuatu itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan, kita butuh Allah yang akan senantiasa menolong kita. Kemampuan kita terbatas, untuk itu kita memerlukan Tuhan, untuk itu kita memerlukan Allah untuk senantiasa menyertai seluruh kehidupan kita, agar kita terbebas dari rasa kecewa, agar kita terbebas dari rasa depresi, agar kita terbebas daripada mengasihani diri kita sendiri. Saudara memiliki perasaan bahwa saya hebat, buat kita depresi. Untuk itulah kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan
kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom.